Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andra Yuda dan dengan NIM 2055 di video ini yang mana merupakan video pengerjaan tugas semester pendek filsafat ilmu saya, di mana terdapat 4 pertanyaan. Langsung saja kita mulai di pertanyaan nomor 1, yaitu definisi dari ilmu Tuhan dan manusia. Ilmu secara bahasa itu dari bahasa Arab, ilm, ain, lam, mim gitu ya, dibacanya ilm, merujuk pada pengetahuan yang sistematis dan terorganisir yang diperoleh melalui studi, pengamatan, dan eksperimen. Ilmu juga dapat dipahami sebagai usaha untuk memahami dunia di sekitar kita dengan menggunakan metode ilmiah yang terdiri dari pengamatan, pengukuran, pengujian, hipotesis, dan pemikiran kritis. Lalu, ilmu itu juga mencakup berbagai disiplin seperti fisika, kimia, biologi, matematik, komputer, seperti teknik informatika yang mana prodi saya, dan banyak lagi. Tujuan dari ilmu itu untuk meningkatkan pemahaman kita tentang dunia di sekitar dan menciptakan pengetahuan baru yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menciptakan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Menurut saya pribadi, ilmu itu adalah suatu pengetahuan yang bisa diterima manusia. Nah, sumbernya ilmu itu juga dapat berasal dari akal kita. Akal itu nanti bisa melahirkan ilmu dengan cara berpikir gitu ya. Lalu, atau ilmu juga bisa kita dapat dengan penglihatan kita atau pendengaran kita yang kita tangkap dari panca indera. Misal kalau kita mendengarkan guru atau dosen yang sedang mengajar, nah itu kan kita menggunakan panca indera kita untuk menangkap ilmu yang sedang diajarkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu, adapun definisi ilmu menurut para ahli adalah sebagai berikut. Menurut Minto Rahayu, ilmu adalah pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dan berlaku umum. Lalu ada menurut Harold H. Titus, ilmu adalah common science yang diatur serta diorganisasikan dengan mengadakan pendekatan terhadap benda atau peristiwa dengan menggunakan cara atau metode observasi yang teliti serta kritis. Lalu menurut Ernest Asmadi, ilmu adalah suatu kumpulan pengetahuan yang padat dan proses mengetahui melalui penyelidikan yang sistematis dan terkendali. Lalu yang terakhir ada dari Muhammad Hatta, ilmu adalah pengetahuan mengatur tentang suatu pekerjaan umum. Karena akibat dalam suatu kelompok masalah yang sifatnya sama, baik dilihat dari kedudukannya ataupun hubungannya yang tampak dari luar maupun dalam. Kita bisa pindah ke page selanjutnya. Definisi Tuhan. Tuhan merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada entitas ilahi yang manusia yakini sebagai seorang pencipta, pengatur, dan pemelihara alam semesta ini serta segala isinya. Tuhan juga diyakini memiliki sifat-sifat yang sempurna seperti bijak, kekuasaan, keadilan, kasih sayang, dan keesaan. Definisi Tuhan juga dapat berbeda-beda tergantung agama atau kepercayaan pribadi seseorang. Tapi dalam Islam mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Mengetahui dan juga sumber dari segala ilmu. Namun dalam pandangan ilmu filsafat dan pengetahuan modern, menganggap ilmu bisa diperoleh melalui pengamatan, eksperimen, dan pemikiran rasional manusia tanpa keterlibatan Tuhan. Oke, lalu yang ketiga ada definisi manusia. Manusia adalah makhluk yang dapat berpikir, merasakan, dan bertindak secara sadar. Manusia juga memiliki kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan mengambil keputusan yang terinformasi oleh pengalaman, pengetahuan, dan nilai-nilai pribadi.
Manusia juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama manusia serta lingkungan sekitarnya. Manusia juga merupakan makhluk ciptakan Allah yang paling sempurna, karena manusia itu dibekali dengan akal pikiran, dan kita sebagai manusia ditugaskan sebagai khalifah atau pemimpin di planet bumi ini. Adapun definisi manusia menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Max Weber, manusia adalah makhluk yang berpikir dan bertindak secara rasional. Lalu ada menurut Emile Durkheim, manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat dan tergantung satu sama lain. Dan menurut Sigmund Freud, manusia adalah makhluk yang terdiri dari 3 aspek, yaitu ide, ego, dan superego. Carl Rogers berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kebutuhan untuk aktualisasi diri. Kita pindah ke selanjutnya. Di pertanyaan nomor 2, itu ada bagaimana hubungan antara Tuhan, ilmu, dan manusia. Dalam Islam, Allah mengetahui. Allah lah sumber dari segala ilmu yang manusia ketahui dan juga yang belum kita manusia ketahui. Manusia diberikan kemampuan untuk mempelajari dan memahami ilmu pengetahuan dari Allah melalui Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dipandang sebagai cara untuk memahami dan menghargai ciptaan Allah. Jadi di sini dari yang sudah dijabarkan, Allah itu kan Maha mengetahui, dia juga sebagai sumber ilmu yang manusia pelajari. Dan jadi dapat disimpulkan, ilmu itu dipandang sebagai cara untuk memahami dan menghargai ciptaan Allah. Kita juga kan diberikan kemampuan untuk mempelajari dan memahami ilmu yang dilimpahkan Allah melalui firman-firman-Nya kepada nabi-nabinya dan juga hadis. Lalu ilmu pengetahuan juga dapat memperluas pemahaman kita tentang Allah dan semestanya. Melalui studi dan penelitian, kita dapat mengeksplorasi keajaiban alam dan mencari tahu tujuan hidup mereka. Ilmu pengetahuan juga dapat membantu manusia memperdalam pemahaman tentang agama dan membawa mereka lebih dekat kepada Allah. Selain dari hal di atas, ilmu pengetahuan juga berjasa dalam kemajuan peradaban manusia di segala aspek kehidupan. Manusia bertanggung jawab untuk mempelajari dan menggunakan ilmu pengetahuan dengan bijak untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Lalu di nomor 3 ada pertanyaan, bagaimana pengaruh ilmu terhadap manusia, budaya, dan agama? Yang jelas pengaruh ilmu itu sangat besar, dimulai dengan terhadap manusia. Ilmu itu memainkan peran penting dalam memperkaya pengetahuan manusia tentang dunia dan dirinya sendiri. Dalam sejarah manusia, ilmu telah membawa perubahan besar dalam cara manusia hidup dan berinteraksi satu sama lain. Ilmu juga memberikan kemampuan untuk manusia untuk bisa menciptakan suatu teknologi baru, memperpanjang umur dan mengatasi banyak masalah yang sebelumnya sulit diatasi. Lalu untuk budaya, pengaruh ilmu untuk budaya. Ilmu juga telah mempengaruhi budaya manusia dalam banyak cara. Misalnya, ilmu pengetahuan telah menghasilkan penemuan-penemuan yang memperkaya seni dan musik. Nah, itu kan seni dan musik itu pastinya budaya manusia, karena dari suatu daerah manusia juga memiliki budaya-budaya yang berbeda. Jadi dari ilmu ini yang telah dipelajari manusia akhirnya mempengaruhi budaya-budaya si manusia itu sendiri. Ilmu ini juga membantu kita memahami peran manusia dalam alam semesta. Ilmu juga telah mempengaruhi bahasa, budaya, dan tradisi dalam bentuk penemuan baru seperti komunikasi jarak jauh dan media sosial. Jadi pengaruhnya sungguh besar ya. Mungkin yang sebelumnya ada media sosial dan komunikasi jarak jauh, budaya kita itu berbeda dengan sekarang, yang mana sekarang ini komunikasi jarak jauh itu mudah dan juga dengan adanya media sosial. Jadi dampak ilmu terhadap budaya manusia itu sangat besar. Lalu yang terakhir, terhadap agama.
Ilmu dan agama itu dua bidang yang saling berkaitan. Ilmu memainkan peran penting dalam mengembangkan pemahaman manusia tentang alam semesta dan mendorong kita untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang belum kita ketahui. Ilmu pengetahuan dapat membantu memperdalam pemahaman kita tentang ajaran dan keyakinan agama. Misalnya, studi tentang sejarah, arkeologi, dan linguistik dapat membantu menafsirkan teks-teks suci yang ada di kitab suci masing-masing agama, terutama Al-Quran, dengan lebih akurat dan memahami konteksnya. Jadi maksudnya tuh tafsir gitu ya. Dia ilmu tafsir untuk menafsirkan isi dari Al-Quran dan bisa menjabarkan apa kandungannya dengan baik tanpa ada kesalahpahaman dalam memahaminya. Namun ilmu pengetahuan juga bisa memunculkan pertanyaan dan keraguan tentang keyakinan agama yang sudah mapan. Misalnya, adanya teori evolusi yang menentang keyakinan penciptaan yang dijelaskan dalam ajaran agama Islam. Seperti yang dikemukakan Charles Darwin, bahwa beliau menyatakan manusia itu merupakan evolusi dari manusia purba yang dulu itu lebih mirip ke kera gitu ya. Sedangkan kalau dijelaskan dalam Al-Quran jelas-jelas manusia itu kakek moyang kita adalah Nabi Adam, yaitu Nabi yang pertama diturunkan Allah ke bumi. Jadi dapat memunculkan pertanyaan dan juga perdebatan ilmu pengetahuan ini. Lalu ilmu pengetahuan juga dapat membawa perubahan pada praktik agama. Misalnya pengembangan teknologi medis yang dapat mempengaruhi pandangan agama tentang etika medis dan praktik pengobatan. Lalu adanya alat pengarah suara misal yang dipakai untuk azan atau khutbah Jumat dan yang lain-lain. Dimana dulu kan sebenarnya belum ada gitu ya. Jadi mempengaruhi cara praktik agama dengan adanya perkembangan teknologi ini. Lalu pertanyaan terakhir, apa akibatnya ketika kita tidak berkeilmuan dalam kehidupan sehari-hari dan kita diminta menjelaskan contohnya? Kalau kita sebagai manusia tidak berkeilmuan, pastinya akan terjadi dampak negatif kepada kehidupan kita dan lingkungan sekitar kita. Nah, berikut ini adalah dampak-dampak yang akan terjadi. Pertama, kita tidak akan mampu dalam mengatasi masalah. Ketika manusia tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup, kita mungkin tidak mampu mengatasi masalah yang muncul dalam kehidupan kita. Misal, jika kita tidak memiliki pengetahuan tentang kesehatan, maka mungkin kita tidak tahu cara menjaga kesehatan atau mencegah penyakit. Atau mungkin dan yang lain-lainnya ya, banyak sih sebenarnya. Karena sebenarnya kehidupan manusia ini dalam sehari-harinya pasti ada masalah yang ditemui dan sudah menjadi keharusan kita gitu ya untuk menghadapi masalah tersebut. Lalu keterbatasan dalam karir. Nah, pastinya kalau kita tidak berkeilmuan, kita tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup. Jadi seseorang tidak bisa maju dalam karirnya. Dari keterbatasan ini, seseorang tidak mungkin mengambil keputusan yang tepat atau menciptakan solusi yang inovatif dalam pekerjaannya. Jadi kita akan pastinya sulit dalam pekerjaan kita. Nah, kalau misalnya udah sulit dalam pekerjaan, pastinya akan mempengaruhi kehidupan sosial dari manusia itu sendiri gitu. Nah, lalu di sini bisa membuat konflik antar individu. Jadi kita mungkin kurang memahami orang lain dan budaya mereka. Ini dapat menyebabkan konflik dan ketidaksepahaman antara individu dan kelompok. Kekurangan pemahaman juga dapat mengalami proses perdamaian dan kerjasama antara kelompok-kelompok manusia yang berbeda. Ada lagi bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Karena kita tidak berkeilmuan, nah pastinya kita tidak memiliki cukup pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan sekitar kita kan. Nah, yang mana nantinya ini kita akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Misal kalau kita tidak memahami bagaimana cara menjaga keberlanjutan lingkungan, mereka mungkin melakukan mungkin melakukan aktivitas yang merusak seperti penggunaan bahan kimia berbahaya atau penebangan hutan yang berlebihan. Kalau misal kayak memproduksi deterjen gitu ya, sebenarnya kan deterjen itu merupakan termasuk bahan kimia yang dapat merusak lingkungan ya. Nah, tapi karena kita
cukup berkeilmuan, kita menerapkan suatu teknologi yang mana dapat membuat limbah tersebut menjadi lebih ramah lingkungan. Seperti itu. Lalu dalam hal penambangan hutan, kita sekarang kan menerapkan yang namanya tebang pilih. Jadi tidak membuat habis hutan, tapi memilah-milah pohon yang mana yang ditebang dan yang mana yang harus tetap dipertahankan. Jadi intinya pengetahuan ini sangat penting untuk keberlangsungan lingkungan hidup kita juga. Dan yang paling terakhir, dapat menyebabkan kemunduran peradaban. Jadi jika kita tidak terus belajar dan berinovasi, peradaban manusia itu bisa mundur gitu ya, menjadi terbelakang dibandingkan dengan peradaban lainnya yang terus maju dan berinovasi. Bisa kalah lah kita. Misal kalau kita di Indonesia sekarang kan sebenarnya kita sudah ketinggalan teknologi dari negara lain. Nah, kalau misal kita tidak menguasai ilmu, kita akan semakin tertinggal gitu ya peradabannya dengan manusia-manusia di negara lain. Jadi dalam kesimpulannya, tidak berkeilmuan itu menyebabkan kerusakan dan masalah dalam kehidupan manusia dan sekitarnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus berinovasi, belajar, meningkatkan ilmu dan keterampilan untuk dapat mengatasi tantangan dalam kehidupan dan menjaga keberlangsungan hidup dan juga lingkungan kita. Mungkin dari 4 pertanyaan tadi, sekian dari saya. Saya mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dari jawaban saya tadi. Untuk akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.